Halo guys, jadi kami dari kelompok 3. Nah, dalam video kali ini kami akan sedikit sharing dan menjelaskan tentang proyek pengauditan, observasi, dan dokumentasi PT Bara Multi Sukses Sarana. Jadi, tonton sampai habis ya. PT Bara Multi Sukses Sarana adalah perusahaan tambang batubara terkemuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan kurang lebih sudah berjalan lebih dari 30 tahun. Mereka memiliki tambang batubara yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Indonesia menggunakan teknologi modern. Mereka juga terlibat dalam kegiatan pengangkutan, pemuatan, dan perdagangan batubara, baik di pasar domestik maupun internasional. PT Bara Multi Sukses Sarana memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, dengan menerapkan praktik yang bertanggung jawab, dan mereka juga berkomitmen dalam kontribusi pada pembangunan ekonomi. Nah, ekonomi ini ditujukan untuk pembangunan ekonomi Indonesia tentunya melalui pembayaran pajak, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan dalam pengembangan infrastruktur lokal. Nah, itu teman-teman, perusahaan ini juga terus melakukan inovasi dan peningkatan untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya dalam industri tambang batubara. Oke. Untuk sejarah dari PT Bara Multi Sukses Sarana atau BSSR, awal berdirinya pada tahun 1990. Nah, pada tahun itu sampai 1997, ini didirikannya itu berupa kontraktor ya, yaitu pertambangan batubara. Fokusnya adalah untuk menyediakan jasa pertambangan batubara dan berada di perusahaan tambang besar di Indonesia. Kemudian 1997, perusahaan ini berganti nama, yang awalnya itu CV, berganti nama menjadi PT. Nah, perubahan ini untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan membangun kepercayaan dan kepada investor juga tentunya. Setelah perubahan nama mulai dari 1997 sampai 2013, ini mengembangkan operasi penambangan batubara sendiri di Kalimantan Timur. Mereka juga mendapatkan izin beroperasi di beberapa wilayah seperti Kutai Kartanegara, Penajam Pasar Utara, dan Mahakam Pulau. Kemudian setelah 2013 sampai sekarang, BSSR melakukan diversifikasi. Nah, ini untuk penawaran umum perdana atau IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Langkah ini mereka lakukan agar memungkinkan mendapatkan akses ke pasar modal dan dana untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis lainnya. Setelah IPO, BSSR terus memperluas bisnisnya dengan mengakuisisi tambang batubara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka juga terlibat dalam sektor energi terbarukan, mengembangkan proyek pembangkit listrik, tenaga surya, dan angin untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. BSSR menerapkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mereka juga melaksanakan program Corporate Social Responsibility untuk kontribusi pada pembangunan masyarakat setempat yang menjalankan praktek pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Dan hingga pada saat ini, PT BSSR terus meningkatkan kinerja operasionalnya, memperluas bisnis, dan mengoptimalkan sumber daya batubara di wilayah operasinya. Mereka juga terus berkomitmen untuk menjawab tuntutan pasar, yang mana untuk perkembangan dan kontribusi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada perusahaan yang pertama, ada Pak Widada sebagai Presiden Director, Dani Kristianto sebagai Internal Audit and Risk Management Department Head, Wang Leongji sebagai Chief Financial Officer, Dada Ramdan sebagai Chief External Affairs Officer, Kamlesh Kumar sebagai Chief Operating Officer, Bruno Jurnalis sebagai Corporate Secretary Department Head, Niels Mandania sebagai Finance Accounting and Tax Division Head, dan Agus Santoso sebagai Supply Chain Department Head, Faricia Deshandi sebagai External Affairs Division Head, Jeffrey Susanto sebagai Illegal Mining and LA Management Division Head, Dian Buana sebagai Legal and Compliance Department Head, Imam Mustafa sebagai Engineer and Technical Service Division Head, Eko Putra Arif B sebagai Operations Support and Technical Service, Arifin Zainul Hanani sebagai Deputy COO Operational, Pindra Bahera sebagai Deputy COO. Berikut adalah operasional. Oke, yang selanjutnya ada Komite Audit. Yang pertama ada Paul Tahunan sebagai ketua, yang selanjutnya ada Franciscus Ali sebagai anggota, dan yang terakhir ada Kilpadi Pradit sebagai anggota. Sarana adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri dengan bidang usaha pertama,
Batubara yang bergerak dalam berbagai kegiatan bersama. Nah, kegiatannya itu ada 3. Yang pertama adalah pentambangan batubara yang mengelola 2 konsesi pentambangan batubara di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kemudian kegiatan kedua adalah pelayaran dan logistik batubara. Dan yang ketiga adalah perdagangan batubara di dalam negeri, Tiongkok, India, ekspor ke negara-negara di ASEAN. Nah, kemudian PT Bara Multi Sukses Sarana terbentuk menjadi sebagai PSSR, dan permodalan PSSR sendiri berasal dari permodalan ekuitas yang berasal dari modal digital dan laporan, dan juga permodalan utang yang berasal dari pinjaman bank dan obligasi. Selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022, PT Bara Multi Sukses Sarana selalu menggunakan jasa dari kantor akuntan publik Arya Kanaka dan Rekan atau Mazars. Selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2022, PT Bara Multi Sukses Sarana telah mendapatkan hasil opini yang sama, yaitu wajar dalam semua hal yang material dalam laporan keuangannya. Pada laporan keuangan PT Bara Multi Sukses Sarana, tidak terdapat informasi resmi yang secara eksplisit menjelaskan alasan perolehan opini wajar dalam semua hal yang material tersebut. Selanjutnya, faktor yang berkontribusi yaitu yang pertama adalah sistem pengendali internal yang efektif. PT Bara Multi Sukses Sarana memiliki sistem pengendali internal yang kuat dan efektif dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi resiko pelaporan keuangan. Sistem ini dapat mencakup kebijakan dan prosedur akuntansi yang kuat, irisan tugas, personil yang kompeten, dan aktivitas pemantauan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu adalah praktik pelaporan keuangan yang baik. PT Bara Multi Sukses Sarana secara konsisten mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini berarti catatan dalam laporan keuangan transaksi yang akurat, detail aset dan liabilitas yang tepat, dan pengulamannya transparan. Yang ketiga adalah komunikasi status dan transparan dengan auditor. PT Bara Multi Sukses Sarana menjaga komunikasi yang terbuka dan kooperatif dengan auditor eksternalnya. Hal ini dapat memfasilitasi penyediaan informasi yang diperlukan secara tepat waktu, klarifikasi atas perlakuan akuntansi, dan pendekatan kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, nah jika kami diminta untuk mengaudit PT Bara Multi Sukses Sarana, tentunya kami akan menggunakan beberapa teknik. Nah, teknik pertama tentunya akan memeriksa ya, atau examine. Untuk teknik pemeriksa ini kami akan menggunakan bukti audit dokumentasi. Kenapa dokumentasi? Alasannya yaitu kami selaku auditor harus melakukan pengamatan secara terperinci atas penagihan laporan keuangan apakah sesuai SAK yang berlaku. Kemudian teknik yang kami gunakan selanjutnya mungkin adalah menggunakan atau coaching dengan bukti audit pelaksanaan kembali. Nah, alasannya kenapa? Alasannya itu kami juga sebagai auditor butuh untuk menghitung kecukupan pengungkapan yang telah disajikan dalam CALK. Apakah juga sudah sesuai dengan SAK yang berlaku? Selanjutnya adalah cara yang ketiga yaitu adalah menghitung atau count. Untuk bukti yang dibutuhkan adalah bukti ada pemeriksaan fisik. Alasan teknik yang digunakan adalah auditor melakukan pemeriksaan fisik yang tersedia di perusahaan dan membandingkannya dengan catatan auditor agar menghindari terjadinya kecurangan atau fraud. Oke, selanjutnya ada nomor 4, yaitu menghitung atau compute. Bukti yang digunakan adalah prosedur analitis dan teknik yang digunakan auditor, yaitu mengukur biaya atau pendapatan dalam konteks keuangan untuk membandingkan dengan realisasinya agar dapat digunakan mengevaluasi kemungkinan penilaian efisiensi dan efektivitas dan penilaian akurasi perencanaan perusahaan. Lalu yang kelima, ada menanyakan atau inquiry, yaitu dengan bukti wawancara. Auditor bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang operasi dan kinerja perusahaan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan atau peningkatan yang diperlukan. Oke guys, cukup sekian ya dari kami terkait pembahasan PT Bara Multi Sukses Sarana. Dan jangan lupa untuk terus tonton vlog kami selanjutnya ya. Dadah! Kurang mendukung. Tiga sebagai Enris. Kejahatan. Betul. PT Bara Multi Sukses Sarana bla 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 bla. Jangan tahu. Laras hati Kan menggunakan metode